Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada harapan orang tua terhadap anak keturunannya, melainkan seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri setiap ibadur rahman yang harapannya itu dituangkan dalam doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Merupakan doa pamungkas yang dipanjatkan oleh ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surah Al-Furqan. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami pasangan suami istri dan anak keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati, dan jadikanlah kami semuanya menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ibadur Rahman yang menutup amal solehnya, ihsannya, dengan doa penuh harap agar keluarganya dijadikan sebagai keluarga yang menjadi qurrata a'yun dan dijadikan sebagai imam, itulah yang pasti mendapatkan jaminan dari Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar. Mereka itulah yang dipastikan berhak mendapatkan balasan surga-surga Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Ini sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, harus doanya diiringi dengan usaha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Tur, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan gambaran keberuntungan orang-orang mukmin saat mereka masuk ke dalam surga, bertemu dengan penghuni surga yang lainnya. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Penghuni surga itu sebagian di antara mereka dengan sebagian yang lainnya saling bertanya, yatasaalun, kok bisa masuk surga? Apa yang menjadi kunci sukses kalian masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga semua? Sungguh amat sangat mengagumkan bagi orang-orang mukmin ketika mereka bertemu satu dengan yang lainnya, saling bertanya. Kemudian orang-orang mukmin yang bertakwa, yang mendapatkan gelar ibadur rahman dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjawab, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dulu waktu di dunia itu adalah orang-orang yang diliputi rasa kekhawatiran pada keluarga kami. Apalagi kami dulu hidup di zaman fitnah,
saat berada di dunia. Berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran selalu mengintai keluarga kami. Nah, karena dorongan rasa khawatir kami akan keluarga kami menjadi korban dari fitnah kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran, bahkan pemurtadan, itulah yang mendorong kami untuk tetap bersabar, noto, mengajak, melibatkan mereka berada dalam ketaatan kami bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah dijak bareng. Ngajinya pun juga dipastikan. Pergaulannya pun juga dipastikan, siapa gurunya, di mana kuliahnya, sekolahnya, siapa temannya, dan seterusnya. Itu menjadi program dan target kami untuk menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh. Nah, karena dorongan itulah famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat yang paling besar ketika kami diselamatkan oleh Allah dari azab api neraka, disebabkan karena kami waktu di dunia dulu terjaga dari kemaksiatan, kekufuran, dan kemusyrikan. Alhamdulillah. Ditambah lagi, qalu inna kunna min qablu nad'u. Di samping usaha dan ikhtiar untuk menjaga keluarga kami dari fitnah, kami pun juga terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan keselamatan anak-anak kami, keluarga kami. Tak dongakno terus. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, dan seterusnya. Allahumma hdihim, Allahumma arsyudhum, dan seterusnya. Terus kami doakan. Nah, karena modal usaha dan doa itulah innahu huwal barrur rahim, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikannya dan kasih sayangnya kepada kami, sehingga kami sak keluarga kawabeh, mulai dari kami, orang tua kami, mbah-mbah kami, anak keturunan kami, mlebu swarga. Ini yang mengagumkan, sehingga jawaban ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai daya tarik apa yang semestinya dilakukan oleh setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan lepas tangan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita berupa anak. Jangan sampai tidak ada kepedulian terhadap anak-anak kita terkait dengan agamanya, Al-Qur'annya, pengamalannya sebagai aplikasi dari pemahaman yang telah didapati oleh anak keturunan kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim memberikan contoh betapa pentingnya orang tua menjaga anak keturunannya dengan cara melibatkan mereka dalam ketaatan kepada Allah. Seperti contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan kalimat-kalimat Allah berupa kalimat perintah untuk dikerjakan, kalimat-kalimat berupa larangan untuk ditinggalkan. Semuanya disempurnakan oleh Nabiullah Ibrahim. Artinya segala apa yang diperintahkan oleh Allah,
Seberat apapun perintah itu disempurnakan oleh Nabiullah Ibrahim. Begitu pula halnya dengan larangan dalam bentuk apa, seberat apapun larangan itu, Nabiullah Ibrahim mampu menyempurnakannya. Nah, karena kesempurnaan kalimat-kalimat Allah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim lah menjadikan sebab Allah berfirman, mengangkat Nabiullah Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikanmu wahai Ibrahim sebagai imam, yang dirindukan oleh setiap orang mukmin, sehingga diungkapkan dalam doa, wa ja'alna lil muttaqina imama. Kemudian Nabiullah Ibrahim setelah resmi diangkat oleh Allah menjadi imam sebagai ummah yang diikuti dan dipanuti oleh umat manusia, seluruh jagat raya mengikuti jejak beliau. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam pun mengungkapkan kerinduannya, keinginannya jika imam ini akan diwarisi oleh anak keturunannya. Sehingga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, sebagaimana panjenengan menjadikanku sebagai imam, maka jadikan pula anak keturunanku sebagai imam yang sama. Ini kepedulian orang tua terhadap anak keturunannya. Kalau kita sebagai orang mukmin yang saleh, yang bisa istiqomah, berada dalam thalabul ilmi, istiqomah salat berjamaah, istiqomah salat subuh seperti yang kita lakukan saat ini, hendaklah nikmat ini dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan kepada anak keturunan kita. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kabulkan doamu, tapi ketahuilah, la yanalu ahdiz zalimin, tidak akan memperoleh janjiku orang-orang yang berbuat zalim. Siapakah mereka orang yang berbuat zalim? Orang-orang yang berbuat zalim itu adalah mereka, orang-orang yang menolak untuk menyempurnakan kalimat-kalimat Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyempurnakan kalimat-kalimat Allah jika kita tidak paham? Makanya kewajiban pertama yang harus diperhatikan oleh setiap orang mukmin adalah memahami kalimat-kalimat Allah. Dan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim adalah 30 juz. Sudahkah kita memahami, membaca Al-Qur'anul Karim 30 juz? Kalau belum berarti PR. Artinya apa? Harus dibaca Al-Qur'anul Karim dengan tilawah. Tilawah itu artinya adalah membaca secara berkesinambungan. Dari kata-kata tala, yali dalam bahasa Arab itu menunjukkan arti berkesinambungan, berketerusan. Dari surat Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, juz 1, juz 2, juz 3, masuk surah Ali Imran, dilanjutkan sampai juz 4. Di situ ada surah An-Nisa, dilanjutkan terus sampai juz 6. Ada surah Al-Maidah, dilanjutkan. Itu disebut dengan tilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacakanlah secara berkesinambungan wahai Rasul Al-Qur'anul Karim ini kepada umat ini. Dan alhamdulillah telah dibacakan oleh Rasulullah dan sampai kepada kita 30 juz. Makanya Al-Quran mungkin 30 juz tidak hanya dijadikan sebagai pajangan atau diambil ayat-ayat sesuai dengan kepentingan kita semata, akan tapi hendaknya ada program pula untuk membaca Al-Quran dengan tilawah. Ini yang membedakan antara tilawah dan qiraah. Kalau qiraah itu membaca Al-Quran secara comot-comot, ya. Mana tematik ya, apa yang perlu dibahas dan seterusnya, itu qiraah. Tapi kalau tilawah itu adalah berkesinambungan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang zalim
tidak akan memperoleh janjiku. Artinya mereka tidak akan menjadi imam. Mereka tidak akan menjadi ibadur rahman. Penyebabnya adalah karena mereka tidak mau menyempurnakan kalimat-kalimat Allah seperti usaha penyempurnaan kalimat-kalimat Allah yang engkau lakukan wahai Ibrahim. Dan ini berlaku bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya berlaku bagi Nabi, bagi Rasul, bagi Nabi Ibrahim, tapi seluruh umat manusia. Jika ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak bisa tidak, harus ngopeni, ngurusi apa yang semestinya kita lakukan, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar apa yang beliau harapkan anak keturunannya menjadi seorang imam pula seperti Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Apa petunjuk itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim sebagai orang tua, wa Ismail, dan sebagai anak Nabi Ismail. Artinya orang tua dan anak mempunyai kewajiban yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk melibatkan anaknya dalam hal apa? Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Makmurkanlah masjidku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bersihkanlah masjidku. Makmurkanlah masjidku. Untuk siapa? Lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, untuk jamaah. Wal-'akifin, untuk orang-orang yang i'tikaf. War-ruk'i sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Berarti kuncinya itu ada di masjid. Karena bagaimana mungkin kita berharap kepada Allah agar anak keturunan kita bisa menjadi imam, sedangkan mereka tidak nyabani masjid. Masjid bukan menjadi tempat utama dalam tujuannya. Ini tidak akan mungkin bisa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, makmurkanlah masjid dengan cara melibatkan anak. Jangan ke masjid sendiri. Jangan kau bangun sendiri masjid. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun, mendirikan Ka'bah, tidak sendiri beliau, tapi melibatkan anaknya, wa Ismail. Lah setelah rampung amal soleh yang dikerjakan bareng-bareng antara bapak dan anak, antara orang tua dan anak keturunannya, maka disitulah apa yang menjadi penyempurnaan amal soleh itu dilakukan. Berupa apa? Doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah Tuhan kami, terimalah persembahan dari kami berdua. Makanya sebaik-baik doa itu adalah ketika dipanjatkan bersama-sama dengan keluarga. Dalam sebuah riwayat contoh, Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, beliau biasa mengumpulkan keluarga setelah menghatamkan Al-Quranul Karim demi doa bersama. Doa bersama dengan siapa? Dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Karena apa? Amal soleh setelah dikerjakan
hendaknya diiringi dengan doa bersama. Makanya teks doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah menggunakan kata Rabbana, tidak Robbi. Kalau Rabbana itu artinya adalah menunjukkan arti kami. Jamak, ya Allah Tuhan kami. Kalau Robbi adalah untuk mufrad, ya Allah Tuhanku. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Rabbana. Dan diamini doa itu oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Terimalah ya Allah persembahan kami. Amal soleh yang kami lakukan sesuai dengan perintah-Mu untuk melestarikan, memakmurkan masjid-Mu sebagai tempat mathabatan linnas, berkumpulnya umat manusia dalam rangka beribadah kepadamu. Aku lakukan pembangunan ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tidak hanya doa itu sampai di situ. Dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini, muslimaini, dua orang muslim. Dua orang muslim yang berserah diri kepadamu ya Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Tidak hanya doa kebaikan itu terbatas antara orang tua dan anak, tapi yang perlu dicangking dalam doa itu adalah wa min dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami terus. Wa min dzurriyyatina sebagai bukti cinta orang tua terhadap anak-anak yang dirindukan dan seterusnya. Inilah dicangking, dibawa dalam doa. Sebagai ummatan muslimatan lak, sebagai umat yang berserah diri, umat yang muslim kepadamu ya Allah. Wa arina manasikana, dan perlihatkanlah kepada kami ya Allah manasik kami. Yang dimaksud manasik adalah amal yang menjadi syariat ibadah umrah dan haji, yaitu mulai dari tawafnya, kemudian sa'inya, kemudian wukuf di Arafahnya, mabit di Muzdalifahnya, dan balang jumrohnya di Mina, dan seterusnya, tawaf ifadahnya. Itu merupakan amal soleh yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Beliau meminta agar amal solehnya itu dilanjutkan dan diteruskan oleh seluruh umat manusia, sehingga pahalanya itu terus menerus mengalir dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala buahnya itu. Ini yang disebut dengan sedekah jariyah. Meskipun kita telah meninggal dunia, sebenarnya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh itu menjadi sebab kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu terus menerus mengalir. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada orang-orang yang beriman, umat manusia pada umumnya, beramallah kalian, terserah mau amal api atau amal buruk, tapi yang jelas amal kalian yang kalian pilih antara baik atau buruk itu Allah akan melihatnya. Wa rasuluhu, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihatnya sebagai saksi atas perbuatan kalian. Bukan hanya terbatas sampai Rasul yang melihat amal perbuatan kalian, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa melihat amal perbuatan
orang-orang yang ada hubungan dengan dia itu, entah orang tua atau anak, karib kerabat, disebutkan oleh Rasulullah SAW, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum fi kuburihim. Ketahuilah bahwa amal perbuatan kalian itu diperlihatkan secara langsung oleh Allah pada sanak famili karib kerabat kalian yang beriman di kuburan mereka. Artinya meskipun mereka meninggal dunia, mereka diperlihatkan secara live oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, ya. Seperti siaran langsung. Allah Subhanahu wa taala punya teknologi yang lebih canggih daripada teknologi yang dimiliki oleh manusia. Karena hakikatnya teknologi itu adalah menggambarkan kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dijanjikan. Allah akan memperlihatkan langsung pada mereka orang-orang yang beriman, pada orang tuanya atau anaknya atau karib kerabatnya, mbah-mbahnya yang beriman di alam kuburnya. Karena apa? Mereka orang-orang mukmin di alam kubur itu mereka tidak mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Mereka tidak mati. Bal ahya, bahkan mereka adalah orang yang hidup. In wajadu khairan, jika mereka mendapati amal perbuatan kalian adalah khair, api, hamadullah, mereka memuji nama Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seraya harapan mereka yang ada di alam kubur itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Harapan itu lagi supaya diketahui, difahami oleh orang-orang yang masih hidup terkait dengan apa yang dirasakan oleh mereka dan pesan apa yang ingin mereka sampaikan kepada orang yang masih hidup. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka di alam kuburnya itu saat ini benar-benar merasakan kegembiraan dan kebahagiaan disebabkan karena nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabshirun, tidak hanya mereka bergembira, mereka ingin menyampaikan berita gembira yang mereka dapatkan itu sampai kepada siapa? Billadzina lam yalhaqu bihim, terhadap orang-orang yang masih hidup yang belum menyusul mereka. Berupa apa pesan itu? Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Keinginan mereka adalah supaya keluarga yang masih hidup jangan takut dalam menghadapi kenyataan hidup, karena dibalik dari kesabaran orang-orang mukmin yang beramal soleh itu telah kami dapatkan saat ini di alam kubur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya siapa? Habib An-Najjar. Habib An-Najjar, seorang yang datang dari min aqsal Madinah, dari pelosok kota Madinah, untuk membela utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya agar kaumnya itu beriman. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikutilah orang yang tidak meminta upah pada kalian. Sedangkan mereka muhtadun, wahum muhtadun, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ikutilah mereka. Hingga kaumnya Habib An-Najjar marah besar terhadap beliau sehingga beliau dibunuhnya. Habib An-Najjar. Ketika Habib An-Najjar meninggal dunia, beliau apa harapannya? Berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai, sekiranya kaumku mengetahui
bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Disebabkan ampunan Allah yang dianugerahkan kepadaku saat ini, dan Allah telah menjadikanku termasuk orang-orang yang mulia. Aduhai sekiranya itu diketahui oleh kaumku, dan seterusnya. Artinya mereka orang-orang yang meninggal dunia jangan dikira orang mukmin berarti mati selesai, tapi mereka itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ahya, orang-orang yang hidup. Makanya ada harapan, dan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini dalam surah Ali Imran. Artinya ketika keluarga, anak, istri atau sebaliknya suami yang masih hidup beramal soleh, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal solehnya itu kepada orang-orang mukmin yang sudah meninggal dunia dari karib kerabatnya. Kemudian wa in wajadu ghaira dzalik, dan apabila mereka mendapati amal yang dilakukan oleh keluarga yang masih hidup itu adalah tidak baik, yang berarti buruk, aqalu, maka mereka yang ada di alam kubur itu berdoa seperti doa yang biasa dipanjatkan waktu di dunia. Berubah apa itu? Allahumma hdihim, Allahumma rasyidhum, ya Allah berikanlah hidayah mereka, ya Allah bimbinglah mereka. Lihat, doa itu terus menerus. Makanya tidak akan sia-sia doa yang dipanjatkan oleh orang tua untuk anak-anak, dengan syarat usaha tetap istiqomah dilakukan, doa pun juga terus disampaikan kepada Allah tanpa ada keputusasaan ketika melihat anak-anaknya atau keluarganya melakukan penyimpangan. Kalau sekiranya saat ini belum tersentuh hati mereka oleh hidayah Allah, dengan usaha kita terus menerus untuk mengawal, melibatkan mereka dalam ketaatan dan diiringi dengan doa, maka harapan yang besar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Syaratnya adalah harus melibatkan mereka dalam ketaatan dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan terimalah taubat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kemudian doa pamungkas yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diamini oleh Nabiullah Ismail adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah anak keturunan kami seorang rasul yang membacakan ayat-ayat-Mu, wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quranul Karim, wal hikmata, dan hikmah yaitu penjelasan yang disebut dengan sunnah, wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan, mensucikan dan membimbing mereka menjadi orang-orang yang bersih. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lah, barokah doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini, kata Rasulullah, adalah du'a'u Abi Ibrahim, barokah dari dungane bapakku Ibrahim alaihissalam. Du'a'u Abi, yang dimaksud Abi di sini bukan berarti bapak yang berarti walidnya, tapi buyut-buyut yang jauh. Tapi meskipun jaraknya keturunan Nabiullah Ibrahim muncul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah barokah dari doa itu.
Dan ini sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah di mana doanya itu mengiringi amal solehnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Makanya kalau kita sudah beramal soleh, sudah taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah dalam bentuk apa saja, entah membaca Al-Quran, entah sholat berjamaah, entah kajian seperti ini, entah sedekah, entah membangun masjid, entah membangun pondok pesantren, kalau tidak diiringi dengan doa bersama, itu saking pentingnya doa bersama itu sebagai sarana untuk mendatangkan kepastian doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabiullah Musa alaihissalam contoh meminta kepada Allah agar saudaranya yang bernama Harun itu pun juga diangkat sebagai nabi. Sebagai alasan itu diungkapkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Jadikanlah wahai Allah Subhanahu wa taala saudaraku Harun sebagai waziran min ahli, seorang nabi yang menyertaiku dalam dakwahku. Tujuannya apa? Supaya kami memperbanyak tasbih kami kepadamu ya Allah, dan supaya kami memperbanyak zikir kami kepadamu ya Allah. Artinya nek zikir sendiri itu kurang akeh, nek tasbih sendiri subhanallah subhanallah itu kurang akeh. Nah, akan menjadi banyak jika dilakukan bersama-sama, sama seperti sholat. Nek sholat sendiri satu tok pahalanya kan. Sedangkan sholat kalau dilakukan secara berjamaah berlipat ganda, minimal berapa? 27. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang pahala itu terus dilipat gandakan hingga lipatan yang tak terhingga. Makanya doa pamungkas yang dibaca oleh Nabiullah Musa alaihissalam diamini oleh Nabiullah Harun, itu yang paling penting adalah doa Rabbana tu'mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Doa pamungkas yang dibaca oleh Nabiullah Musa alaihissalam diamini oleh Nabi Harun adalah, ya Allah, jenengan habiskan harta kekayaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya karena harta kekuasaan yang dimiliki mereka menjadi sebab gelapnya hati mereka. Ini sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa gelapnya hati seseorang itu diantaranya adalah karena harta dan pangkat jabatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah ketika kalian menjadi penguasa, menjadi orang yang sukses dari sisi ekonomi kalian, karenanya kalian berbuat kerusakan di bumi ini, dan karena harta yang kalian miliki sehingga kalian memutuskan tali silaturahim, itu teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Janganlah harta yang Allah anugerahkan kepada kita menjadikan sebab gelapnya hati kita. Caranya, pastikan bahwa harta yang kita belanjakan tepat sasaran, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena antara anak yang tidak kita libatkan dalam ketaatan kita kepada Allah dan harta yang tidak kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kenikmatan itu berbalik menjadi bencana bagi dirinya dan mengancam su'ul khotimahnya saat nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah berfirman dalam surah At-Taubah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah membuat kamu kagum harta mereka yang banyak dan anak-anak mereka yang sukses.
Mereka siapa? Orang-orang kafir, orang munafik. Jangan membuat kamu kagum, karena kekagumanmu itu akan mendorongmu untuk mengikuti gaya hidup mereka, yang menjadikan sebab kamu tersesat seperti tersesatnya mereka. Ketahuilah, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya hanyalah Allah hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia melalui dua ini, anak mereka dan harta mereka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Ali Imran, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli tsamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dzurriyyatun dha'afa. Apakah kalian senang jika salah seorang di antara kalian di saat usia mudanya dia adalah orang sukses, wong sugih, punya jabatan tinggi, punya kewibawaan, sedangkan berjalannya usia, semakin tambahnya usia, ketika dia di usia tua ternyata punya anak-anak yang lemah dan hartanya terkuras habis, entah karena terbakar atau dicuri orang, atau harus menebus penderitaan penyakit yang telah melekat dalam dirinya, entah penyakit apa saja, sehingga kekayaannya habis, sedangkan anak-anaknya lemah imannya, lemah ekonominya dan seterusnya. Disebabkan karena tidak dilibatkan dalam ketaatannya saat usia mudanya, sehingga saat usia tua dia mendapatkan anaknya lolak-lolok, lemah imannya, tidak punya ilmu tentang kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua dibentai terus sehingga hidupnya tersiksa. Apakah senang hal itu jika terjadi pada kalian? Jika tidak senang, pastikan bahwa anak dan harta kalian tidak kalian gunakan untuk hal-hal yang menjadikan sebab jauh kalian dan keluarga kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pamungkasnya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Saat rohnya keluar dari jasadnya, mereka dalam keadaan kafir. Senang enggak itu terjadi pada kalian? Nek enggak senang, mulai sekarang monggo dua hal ini benar-benar diwaspadai, yaitu harta kita pastikan untuk dibelanjakan di jalan Allah, karena tidak ada harta yang dibelanjakan di jalan Allah kecuali Allah akan melipat gandakan pengembaliannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu, baik di dunia hingga di akhirat nanti. La yanqusu malun min sadaqah, harta yang dikeluarkan untuk bersedekah tidak akan berkurang, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya dengan anak-anak kita. Pastikan jika kita menginginkan hidup bahagia di usia tua kita khususnya, pastikan bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat imannya, kuat ilmunya, sehingga mereka mampu menjadi pemopang dari kehidupan kita sampai kematian menyebut kita. Barokah anak yang soleh terus mendoakan kita sebagai orang tuanya, sehingga kebaikan itu terus mengalir dari sisi Allah Subhanahu wa taala berkat dua perkara yang menjadikan sebab kita mulia karenanya. Ini yang bisa kita sampaikan, sudah habis waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, agak memperpanjang karena pertemuan pertama kali supaya lebih akrab nih. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan pertemuan yang menjadikan sebab dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bertemu di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali di dalam surga. Sebagai saksi adalah masjid ini, dan sebagai saksi adalah Al-Qur'an yang kita baca di waktu subuh, sebagaimana firman Allah, inna qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya Al-Qur'an yang dibaca di waktu subuh, yaitu salat subuh tadi, menjadi bacaan yang memberikan kesaksian bagi setiap orang yang membacanya,
yang mendengarkannya, yang ada dalam jamaah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar layak menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kelanjutan, keterusan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala hingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini masih ada 6 menit. Barangkali kalau dari itu mau dibuat apa? Terima kasih Ustaz kesempatannya. Ustaz sering saya dengar bersama-sama bahwa berdoa. Jadi Allah yang berjasa berdoa maka. Tapi dari penjelasan Ustaz tadi ada satu tausiah aku kabulkan doa kecuali doa kalian kecuali orang-orang yang dolim. Apa itu dolim? Dolim adalah orang yang tidak menyempurnakan kalimat. Di sini jadi saya bertanya-tanya dari tadi, berarti orang yang dikabulkan doanya itu hanya sedikit, kecuali orang yang menyempurnakan kalimat-kalimatnya. Bagaimana penjelasannya? Bagus. Benar firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Lah, pengabulan doa ini tentunya ada syarat-syaratnya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengabulkan doa hambaku yang mau berdoa kepadaku. Berarti yang pertama, gelem donga kepada Allah. Ud'uni tadi astajibakum, perintah Allah Subhanahu wa taala berdoa, kemudian kita mau berdoa. Nah, ketika kita mau berdoa itu adalah syarat pertama kelayakan seseorang untuk mendapatkan jaminan dikabulkannya doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang pertama idza da'an. Kemudian syarat yang kedua, falyastajibu li. Hendaklah mereka orang-orang yang berdoa itu memenuhi panggilanku ketika aku Allah dan Rasulnya memanggilnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah ketika Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk memberikan jaminan kemuliaan hidup kalian, yaitu terkabulnya doa. Apa yang dimaksud dengan istijabah? Yaitu tadi sebagai isyarat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Seseorang itu layak mendapatkan pengabulan doa disebabkan karena istijabah, yang berarti istijabah itu memenuhi panggilan Allah, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah itu termuat dalam kalimat-kalimat Allah, dan kalimat-kalimat Allah itu dalam Al-Quranul Karim. Jika kita merasa belum mampu menyempurnakan kalimat-kalimat Allah disebabkan karena keterbatasan kita, keterbatasan kemampuan kita, keterbatasan kita karena kita bukan orang Arab sehingga roto angel memahaminya, dan keterbatasan untuk mengaji seperti ini, maka niat untuk istiqomah akan menjadi sebab akan kesempurnaan itu. Niat untuk istiqomah ngaji, tidak memutus, itu bagian dari kesempurnaan. Sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, yang berarti punya niat
untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Tsumma yudrikul maut. Kemudian dia belum sampai pada tujuan, belum memenuhi panggilan Allah, belum menyempurnakan kalimat-kalimat Allah, tapi di tengah jalan dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Tapi ada niatan untuk berkelanjutan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi belum sampai dia meninggal dunia. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh benar-benar Allah telah menetapkan pahala yang sempurna sebagai orang yang telah menyempurnakan kalimat Allah. Ini yang pertama, nggih. Yang kedua, ikutlah untuk mengamini doanya orang-orang soleh yang telah mampu menyempurnakan kalimat-kalimat Allah. Mengamini. Sebagaimana contoh sinten? Nabiullah Harun alaihissalatu wassalam. Ketika berdoa demikian, Allah memberikan jawaban apa? Qala qad ujibat da'watukuma. Sungguh Allah berfirman, doa kalian berdua dikabulkan oleh Allah. Padahal sing donga itu siapa? Nabiullah Musa. Sebagaimana firman Allah, wa qala Musa, berkata Nabi Musa dalam doanya, Rabbana tmis. Allah tidak menggunakan kata wa qala Musa wa Harun. Berkatalah Musa dan Harun dalam doa, tidak, tanpa melibatkan Harun. Tapi apa? Kok Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata doa kalian berdua dikabulkan? Adalah disebabkan karena Nabiullah Harun alaihissalatu wassalam mengamini doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Makanya ketika ada imam membaca doa, itu jangan doa sendiri. Hendaknya tinggal ngamini kok abot sih, amin gitu. Sebagaimana kita kalau mendengarkan imam membaca surah Al-Fatihah, kan doa di dalamnya, ihdinas siratal mustaqim. Setelah waladhdallin selesai doa, apa yang dibaca oleh makmum? Amin. Begitu pelahannya kalau ada imam, ada orang soleh membaca doa, ya diamini, amin, amin. Itu bagian dari keikutsertaan kita untuk berhak mendapatkan ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak serta-merta dikabulkan, Allah menetapkan syarat juga. Yang pertama, fastaqima, beristiqomahlah kalian dalam berdoa dan beramal saleh, istiqomah terus menerus. Yang kedua, wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Janganlah kalian mengikuti jalannya orang-orang bodoh. Berarti apa? Kewajiban kita ikut orang-orang alim, gitu. Makanya ikut ngaji itu dalam rangka untuk menyelamatkan diri dan menghindarkan diri kita dari keikutsertaan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi itu antara lain syarat-syaratnya. Tetap ada syaratnya nih. Alhamdulillah. Mungkin. Tentang pentingnya kebersamaan setelah kita melakukan amal soleh. Khusus untuk sholat rawatib yang berjamaah. Sebaiknya setelah sholat rawatib itu bersama masing-masing. Oke. Terima kasih. Ini tergantung imamnya saja. Imamnya mau doa bersama atau sendiri-sendiri. Sebab ada imam itu wes ijan-ijannya wes sendiri-sendiri doanya. Entah karena nggak apal donga nih imamnya kan, atau pingin fokus dia nggak melibatkan siapa makmumnya, nggak masalah. Tergantung makmum kan ikut imam kan, wis nunggu dewi-dewi. Ketika diam imam itu, ketika ada imam mengajak doa bersama karena pentingnya doa mungkin untuk diamini, maka ya tinggal ikut aja, tinggal ikut. Nek imame nggak menggunakan doa bersama, ya nggak ikut nggak apa-apa, tunggu dewi-dewi. Kalau imamnya membaca doa, kita amini. Sebab ada dua versi ya di antara imam ini ya. Ada yang imam yang ingin melibatkan makmumnya dalam berdoa,
sebagaimana di situ ada keluarganya dan seterusnya, dan ada pula yang nggak ingin melibatkan makmumnya, ingin donga dewe-dewe, itu bebas, nggih, terserah, tidak ada sesuatu yang wajib. Tapi kalau kita menganggap urgen doa bersama, ya bolehlah kita minta kepada imam untuk apa, doa bersama, nggih. Imam, ketika kita melihat imamnya fasih dalam membaca doa, imam itu adalah sharih dan seterusnya, perlu kita ikuti, nggih, boleh kita minta demikian. Kalau tidak masalah, nggih. Jelas nggih? Sehingga tidak ada perpecahan. Wis pokoknya bebas. Kita tidak menyalahkan imam ini, imam itu. Yang penting ndilah ono imam donga kita ikut, enggak ya donga dhewe-dhewe gitu nggih. Bebas. Engko donga bareng-bareng sampai keluarga dhewe boleh nggih. Satu kali saja terakhir. Ini dalam menyempurnakan kalimat Allah saya dengan tilawah berkelanjutan. Apakah ini termasuk manfaatnya, ada bedanya, kajiannya, dan pemahaman bisa berani? Nggih, benar. Jadi Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam bentuk bacaannya. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim tidak hanya diturunkan dalam bentuk isinya, tapi semuanya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui seorang guru, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka apabila kami bacakan Al-Qur'anul Karim kepadamu wahai Rasul, maka ikutilah bacaannya. Ini sebagai isyarat bahwa bacaan Al-Qur'anul Karim itu harus mengikuti bacaannya guru. Nggih? Jelas nggih? Nah, bacaan guru adalah bacaan yang bertajwid. Di dalamnya ada makharijul hurufnya, ada sifat-sifat yang diberikan pada huruf-huruf hijaiyah yang tersusun dalam kalimat-kalimat Al-Qur'anul Karim. Sehingga menjadi wajib hukumnya membaca Al-Qur'anul Karim berguru itu, okay? Arti guru itu adalah yang bisa tashih. Tashih itu yang bisa meluruskan, membenarkan bacaan kita. Sehingga belum termasuk guru kalau kita menirukan bacaan murattal kaset, okay? Belum guru, tapi itu membantu, boleh. Sifatnya adalah membantu bacaan kita. Oh, supaya kita bisa terbantukan oleh cara bacanya di kaset, boleh. Tapi belum masuk dalam kategori guru. Karena apa? Kaset tidak bisa membetulkan bacaan kita. Kurang khoknya, kurang tebalnya, sinnya kurang desisnya, bismillahi, ya kan? Kita mungkin beranggapan bahwa bacaan kita persis dengan bacaannya Sudais umpamanya, gitu. Bacaan kita persis dengan bacaan Syekh Suraim umpamanya, tapi belum tentu benar, ya kan? Karena masih anggapan. Makanya Imam Al-Jazari mengatakan, man lam yusahhihil Qur'ana athim. Barang siapa yang tidak mentashihkan bacaan Al-Qur'annya, maka berdosalah dia. Ya, artinya selama kita mau berguru, ngaji sama guru, ya, kita mengikuti bacaan guru, meskipun kita masih tertati-tati, jangan khawatir, tidak ada dosa bagi orang yang mencari ilmu, ya. Bagi orang yang belajar tidak ada dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quranul Karim itu bersama dengan malaikat-malaikat utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang berbakti kepada Allah dan lagi mulia. Walladzi yatata'ta'u, adapun orang yang terbata-bata saat membacanya, angel, gradul-gradul lah istilahnya saat baca. Kadang-kadang panjang dipendekkan, dan masih proses belajar. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi dia dosa. Tapi apa? Falahu ajran, dia berhak mendapatkan 2 pahala.
Oleh loro malah pahala. Pahala apa? Pahala sabar. Nggak iso terus istiqomah. Yang kedua, pahala karena kesulitan saat dia membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi terus istiqomah membaca, ngikut. Yang penting prinsipnya itu harus ikut. Harus ikut guru semampu kita. Dalam sebuah riwayat itu Bilal, sahabat Bilal, pernah ditegur oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Bilal, saduka kasinika. Wahai Bilal, sotmu itu, bacaan sotmu, ihdinas siratal mustaqim. Sirata kasinika seperti sinmu, kan? Baca ihdinas siratal mustaqim seperti sinmu. Artinya Rasulullah tidak mengatakan, oh kamu salah, kamu berarti tidak. Tapi apa? Rasulullah SAW memberikan berita gembira bahwa orang yang kesulitan itu tidak dosa, tapi tetap mendapatkan 2 pahala selama dia tidak meninggalkan guru. Selama dia tidak meninggalkan guru. Terus istiqomah meskipun sak kobrilah. Nek iso setiap hari, kalau tidak bisa seminggu sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali, yang penting tidak meninggalkan guru. Nek belas mutus guru itu yang repot. Sebab pilihannya orang mukmin itu kan satu di antara 2. Napa niku? Yaitu kun, kata Rasulullah, aliman au muta'alliman. Jadilah kamu seorang guru yang mengajar atau menjadi murid. Fala takun jahilan, janganlah kamu masuk orang yang ketiga, yaitu orang bodoh. Fatahlik, maka kamu akan binasa. Pokoknya pastikan kita ini bisa memilih pingin jadi guru atau murid, sudah titik. Makanya Rasulullah SAW memberikan keistimewaan gelar khairukum pada kita, man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah.